Halo, kayak moderator nggak minta dulu apa pembacaan apa dari mahasiswa? Halo, moderator. Ya, Ibu. Iya, kenapa nggak diminta dulu Oh, pembacaan baik, Bu. dari mahasiswanya? Kan ada Baik, Bu. dua. Selanjutnya Hmm, itu hmm, hmm, hmm. eh, eh, pembacaan reviewer yang akan disampaikan oleh reviewer satu kepada reviewer pertama dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan izin kepada saya untuk menyampaikan bagaimana hasil dari review saya terkait dengan proposal penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti atau yang telah dibuat oleh Rifa Pratiwi. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana hasil review saya terkait dengan konten atau isi pada proposal penelitian yang dilakukan oleh Rifa Pratiwi. Yang dimana pada bagian pertama yaitu adalah bagian bab 1 atau pendahuluan. Pada bagian latar belakang, yaitu latar belakang yang dilakukan yang telah dibuat oleh Rifa Pratiwi untuk hasil observasi dan juga wawancaranya, yaitu pada halaman 3 itu seharusnya dijelaskan satu-satu bagaimana hasil observasi dan juga wawancaranya dari 4 sekolah yang telah dilakukan oleh peneliti. Sehingga nanti akan mendapatkan gambaran lebih rinci terkait dengan permasalahan yang terjadi di lapangan. Kemudian untuk latar belakang tersebut, itu untuk penjelasan mengenai ilmu pengetahuan alam atau IPA, yaitu pada halaman 2, itu terlalu banyak penjelasan di dalamnya. Yang terdapat pada penjelasan tersebut ada 3 paragraf. Mungkin cukup untuk dijelaskan 1 paragraf saja, karena ini terletak pada latar belakang, bukan pada landasan teori. Kemudian Kemudian pada latar belakang tersebut juga terdapat pengulangan ide terkait dengan kondisi bahan ajar dan juga peran guru yang terdapat pada halaman 3 dari proposal peneliti, yaitu pada paragraf 2 dan juga 3, yang dimana terdapat uraian tentang keterbatasan bahan ajar dan juga dampaknya pada siswa yang disampaikan itu memiliki makna yang hampir sama. Lalu pada halaman 4, yaitu pada paragraf 1, yaitu pada solusi e-magazine juga disampaikan itu secara deskriptif yang belum ditegaskan sesuai dengan fokus pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kemudian ada juga Kemudian pada bagian identifikasi masalah, itu identifikasi masalah yang dilakukan oleh peneliti ini masih naratif dan juga masih belum menonjolkan bagaimana masalah inti penelitian yang terdapat dalam halaman 8 paragraf 2, yaitu identifikasi masalah itu baru dituliskan dalam 1 paragraf panjang sehingga masih sulit untuk membedakan bagaimana tiap masalah yang ada pada proposal penelitian dari peneliti ini. Kemudian untuk pembatasan masalah, bahwa ruang lingkupnya itu masih belum tegas, yang terdapat pada halaman 9 paragraf 1, bahwa pembatasan masalah yang dibuat oleh peneliti ini masih umum dan juga belum terperinci terkait dengan bagaimana batas materi, kelas, dan juga media yang dipilih oleh peneliti pada proposal penelitian ini. Kemudian masuk kepada bab 2 yaitu untuk kajian pustaka, bahwa yang pertama itu pada bagian bahan ajar, bahwa hubungan bahan ajar dengan e-magazine ini masih belum disampaikan yang terdapat pada halaman 44 paragraf 2. Dan juga pada bagian pembelajaran IPA di sekolah dasar itu masih belum dikaitkan dengan media yang dikembangkan yang terdapat itu pada halaman 51 pada paragraf 2. Kemudian pada bab ketiga, yaitu pada bagian metodologi penelitian, bahwa untuk bagian modal dan juga prosedur pengembangan yang telah dibuat oleh peneliti, untuk alasan penelitian itu masih belum kuat, yang dapat dilihat pada halaman 62, bahwa paragraf 1 itu pada model 4D itu dijelaskan tanpa apa alasan kenapa peneliti itu memilih model tersebut, yang dapat dilihat pada paragraf 1 halaman 62. Mungkin sekian dari saya menyampaikan bagaimana hasil review saya terkait dengan konten dan juga isi yang telah dilakukan oleh peneliti. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada reviewer pertama. Selanjutnya kepada reviewer kedua dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan review saya tentang tata bahasa dan ejaan. Nah, di sini saya menemukan yang pertama pada latar belakang Riva Pratiwi. Nah, pada latar belakang ini terdapat penggunaan kalimat yang masih belum efektif. Nah, terbukti pada halaman 7, paragraf 2, ditemukan kalimat yaitu dalam proses pembelajaran IPA di sekolah dasar, guru memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas. Nah, kalimat tersebut terlalu panjang dan mengandung pengulangan makna. Nah, itu proses pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, kemudian pada latar belakang ini juga terdapat pengulangan kata yang tidak baku pada halaman 7, paragraf 3. Nah, misalnya buktinya itu hal tersebut tentunya akan berdampak terhadap kurang optimalnya pemahaman peserta didik terhadap materi yang disampaikan. Nah, kata terhadap digunakan berulang dan tidak baku. Nah, kemudian pada identifikasi masalah. Nah, masih terdapat kalimat naratif panjang. Contohnya halaman 8, paragraf 2. Nah, identifikasi masalah ditulis dalam kalimat panjang sehingga kurang tegas sebagai poin masalah. Kemudian buktinya terdapat pada halaman 8, paragraf 2 dengan kalimat berdasarkan permasalahan tersebut, pembelajaran IPA di sekolah dasar masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan bahan ajar, kurangnya pemanfaatan media digital, serta belum optimalnya penerapan model pembelajaran. Kemudian pembatasan masalah. Penggunaan bahasanya sudah jelas, namun masih dapat dipadatkan. Contohnya pada halaman 9, paragraf 1. Kalimat pembatasan masalahnya masih mengulang istilah yang sama. Sarannya sebaiknya menghilangkan kata atau frasa yang berulang-ulang. Kemudian rumusan masalahnya sudah baku dan jelas. Kemudian pada tujuan penelitian, kalimat tujuan cukup panjang. Contohnya pada halaman 11, paragraf 1, tujuan penelitian memuat lebih dari satu tujuan dalam satu kalimat. Nah, kemudian manfaat penelitian pada halaman 12, paragraf 2, masih ada ketidakkonsistenan istilah e-magazine dan e-magazine. Maka disarankan menyeragamkan istilah tersebut. Kemudian pada bab 2 kajian pustaka, yang pertama itu pada hakikat bahan ajar. Nah, pada hakikat bahan ajar ini bahasanya sudah akademik dan jelas, dan juga tidak ditemukan kesalahan ejaan yang signifikan. Kemudian pada e-magazine masih terdapat kesalahan ejaan dan huruf kapital. Contohnya yaitu pada halaman 25, paragraf 1, misalnya itu ada kata majalah elektronik, seharusnya adalah pada paragraf 1 itu yang ditulis majalah elektronik. Nah, seharusnya adalah majalah elektronik. Kemudian bahasa Inggris harusnya adalah ada kata yang salah. Kemudian pada karakteristik dan kelebihan e-magazine. Nah, kesalahan kata depan dan kata serapan. Contohnya yaitu terdapat pada halaman 28, paragraf 2. Nah, di situ ada tulisan dimanapun. Seharusnya itu dipisah antara kemudian manapun. Kemudian Flickbook dan Heizen. Terdapat kesalahan ketik pada halaman 30, paragraf 1. Di situ pada kata untuknya kurang U-nya. Kemudian pada pembelajaran IPA di SD, bahasanya sudah jelas dan baku. Kemudian pada mode pembelajaran based learning, terdapat kalimat definisi yang cukup panjang. Terdapat misalnya pada halaman 47, paragraf 1, definisi PBL dapat lebih disederhanakan. Kemudian pada penelitian relevan,
tidak ditemukan kesalahan ejaan yang signifikan. Kemudian pada bab 3 metode penelitian, yang pertama yaitu jenis dan model penelitian, di mana penggunaan bahasa jelas dan sudah sistematis pada jenis dan model penelitian. Kemudian pada subjek penelitian, penggunaan bahasa sudah baku dan tidak ditemukan kesalahan ejaan. Kemudian pada prosedur pengembangan, penggunaan kalimat cukup panjang. Contohnya pada halaman 137 paragraf 2, maka penjelasan tahapan bisa dipadatkan lagi. Kemudian instrumen penelitian, masih terdapat kesalahan ejaan pada tabel pada halaman 174, yaitu menjanjikan, seharusnya menyajikan. Nah, kemudian teknik analisis data, yaitu penggunaan bahasanya sudah jelas dan sistematis pada jenis dan model penelitian. Nah, cukup sekian penyampaian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada reviewers kedua. Selanjutnya, saran dan masukan yang akan disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Rizda Amini MP selaku kontributor 1. Kepada Ibu dipersilakan. Baik, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Bernibe, Ibu Prof. Dr. Yanti Fitria, Ibu Sofianti Enggreni, dan Ananda sekalian. Ya. Ini Rifa ya, yang mau penelitian. Mana Rifanya? Iya, Oh Bu ya, Prof. nih Rifa. Yang penelitian Rifa ya. Iya, Bu Prof. Nah, tapi perbaiki dulu ya. Hmm, saya bingung saya nih. Kenapa bingung ya? Ini proposal saudara aja udah sebanyak ini. Nanti apa gimana hasil ini? Paham? Paham, Ibu Prof. Terutama banyak salahnya saya lihat di tata tulis. Ya, Baik, tata tulis. Ini di bagian apa aja saudara itu satu aja apanya, satu spasi saudara enggak, ya. Sehingga untuk membuat satu apa saja, satu itu saudara habis 3 halaman. Aduh, gimana boleh itu seperti itu, ya. Banyak itu saya lihat yang di belakang itu, ya. Jadi ini tata tulisnya nanti ya, membuat apa nih namanya, membuat membuat lembar observasi, membuat lembar rubrik itu, ya satu spasi aja. Jadi itu tuh yang apa ya. Baik, ini apa Rifa yang saya baca ini apa saudara ini judulnya pengembangan ajar interaktif, ya. Pertanyaan pertama, apa masuk interaktif di bahan ajar ini? maksudnya izin menjawab, Ibu Prof. Boleh. Heeh. Maksudnya interaktif itu Hmm. ada terdapat bahan aja itu anak-anak itu bisa melihat secara langsung bagaimana ada videonya atau ada audionya yang dapat mereka klik gitu, Ibu Prof. Dan Dah, Ibu Prof. apa Rifa? Kalau yang interaktif itu sama dengan ini. Saya nanya, kamu jawab. Itu interaktif namanya. Tapi kalau hanya satu pihak saja, itu namanya tidak interaktif. Ingat ya, kata-kata interaktif ini. Ada keaktifan kedua, kedua belah pihak. Ya, kalau hanya kamu misalnya melihat video saja, atau kamu misalnya apa melakukan kegiatan saja, itu belum interaktif namanya. Itu modal biasa, betul nggak? Kita selama ini begitu kan? Baik. Nah, jadi kalau interaktif seperti yang tadi kita tadi, ya baik Bu kata saudara. Hmm? Walaupun hanya katanya singkat, enggak masalah. Tapi yang jelas baik. Nah, itu dia itu. Atau kalau tidak, misalnya, tolong berapa 4 kali 6 dibuat. Kan mungkin hanya melalui ini aja. Itu masih interaktif. Berarti kan apa yang disampaikan langsung di apanya. Di apa namanya, ditanggapinya. Seperti itu yang interaktif. Apakah itu bisa untuk bahan ajar atau untuk media? Bisa. Tapi ilmunya tentu lebih. Ya, ilmunya lebih jelas bisa. Ya, contohnya orang informatika, teknik, atau siapa teman yang berkembang di sana boleh. Hmm. Kalau ini apakah seperti itu?
ketika nanti ada pertanyaan langsung dijawab oleh siswanya atau langsung dijawab oleh apanya? Apakah seperti itu yang saudara buat ini? Ada Ibu Prof, ada Bu. Apa? Mana adanya? Coba halaman berapa? Jangan, itu kata saya tadi. Pahami makna interaktif. Mana kalau ada? Silakan. Contohnya seperti dalam Oh, belajar interaktif itu nanti Ibu Prof ada terlampirkan ELKPD. Nah, di sana peserta didik itu setelah diberikan pertanyaan KPD maka mereka langsung menuliskan menjawab langkah-langkah atau yang mau dijawab oleh peserta didik secara langsung gitu Ibu Prof. Menjawabnya kan ditulisnya. Hah? Apakah dia ngomong seperti ini menjawabnya? Oh, iya. Itu kan model biasa. Kalau kita ketika LKPD LPD yang sekarang juga kan begitu, kata Ibu. Paham? Paham Ibu Prof. Interaktifnya seperti kita ini itu baru interaktif namanya. Ya, Baik Ibu Prof. jadi itu yang maksudnya interaktif. Jangan salah kaprah nanti. Itu maksudnya. Ya, malu kita nanti. Ya. Nah, apakah begitu? Nanti punya siapa ini e-magazine ini? Seperti itu kah? Langsung dijawabnya atau ada tanggapan daripada setelah apa ada kata-kata itu dari setelah ada bacaan itu dari apanya di dalam filmnya langsung ditanggapinya dibuatnya kan Iya Ibu Prof. dibuatnya itu bukan itu sama sekarang kan begitu juga nah ya nah, itu yang dikatakan yang dibuatnya betul diperiksa dulu dong oleh gurunya nggak langsung tapi kalau interaktif itu bisa langsung diperiksa ih benar kata-katanya. Ini kan tidak bisa langsung diperiksa oleh guru tersebut, apakah dinilainya. Tidak bisa kan? Iya Bu Prof. Jadi itu kata saya tadi, makna interaktif tolong dong nanti diapakan lagi, ya nanti tidak enak kita ya. Nah, seperti itu. Karena sah-sah saja kalau saudara ingin penelitian nanti bisa sambung lagi dulu, baru mungkin dapat maknanya yang lebih apa. Ya, seperti itu. Nah, ini saya lihat lagi nih, betul juga kata teman saudara tadi, reviewer tadi, ya. Pengembangan bahan ajar interaktif, e-magazine. Ini ada dua pengertian di sini. Ya, padahal sebetulnya e-magazine itu kan majalah yang berbentuk bahan ajar, begitu kan? Nah, Iya kenapa Bu. pula dibuat ini bahan ajar ini lagi kata-kata itu? Kenapa? Di dalam sudah ada pengertian. E-magazine adalah kan itu dibuat kan? Nah, Iya. udah ada. Alangkah baiknya tuh pengembangan e-magazine. Apa tuh e-magazine? Lihat dong di dalam. Jadi tahu orang jadinya. Kalau ini dilihat di sini aja jadi duh maknanya ganda gitu maksudnya. Ya, Baik Ibu jadi Prof. lebih apa? Tapi perkembangan e-magazine ya berbantuan. Nah, atau e-magazine berbasis juga boleh. Berbasis PBL jadi bukan coba e-magazine nanti berbasis PBL kan? Iya Bu Prof. Nah, berbasis PBL berbantuan aplikasi itu tuh ya. Pada pembelajaran IPA di kelas saja lagi. Seperti itu. Juga lebih singkat apanya ya, maknanya. Seperti kata teman saudara tadi, itu kata saya. Nah, saya hanya menyarankannya itu semua tergantung nanti kepada apa ya, hasil apa saudara nanti ya, tapi lebih lebih menggigit ini. Pengembangan bahan ajar interaktif e-magazine. Padahal di e-magazine ini sebetulnya adalah bahan ajar yang berbentuk majalah. Gitu ya. Harus apa paham apa Rifa majalah yang saudara buat ini betul-betul seperti majalah Iya ya? Ibu Prof. Iya, mana coba? Ayo, kita mah ini aja mana ya? Dilihat di bahan ajar ya, di modul ya. Iya Ibu Prof. Hmm, di modulnya. Nah, itu ada pada halaman berapa itu? 136. Betul? Ini nanti yang berbentuk majalah kan? Coba. Coba kamu lihat 136, 137, 100 sampai semuanya. Itu desainnya juga apa yang istimewa. Nggak ada sama dia sekarang aja, Rifa. Bahkan yang sekarang di kurikulum apa itu lebih bagus lagi bahan ajarnya. Ada warna-warnanya. Kamu cuma modul ajar yang di depan aja yang warna. Di dalamnya tidak. Betul? Mohon maaf Ibu Prof. Hmm.
Untuk yang bahan ajar yang e-magazine ini belum Riva lampirkan lagi medianya lagi, Bu Prof. Itu, tapi kata kamu mau buat majalah itu kenapa nak dilampirkan? Gimana? Wah, Kalau ini bentuknya belum lagi. iya Bu Prof. Hah? Udah biasa aja. Betul? Udah biasa yang ada sekarang aja. Tapi katanya majalah ya dilihatin dong yang mana yang majalahnya. Sehingga nanti, wah ini lumayan nih, jalan nih. Ya, ya. Itu jadi itu yang Ibu pertanyakan, mana sih model majalahnya? Seperti itu ya, apa ya? Belum kata Ibu sama dengan model sekarang ya. Nah, jadi inilah dianalisa lagi nanti ya. Baik Ibu Prof. Ini lagi pada apa? Saya udah langsung aja ke sana itu pada apa? Pada KBM-nya mungkin di sini ya. Selain digunakan sintak-sintak PBL nanti ya. Hmm? Baik Ibu Prof. Sama betul ini. Tapi ini tujuan pembelajarannya sudah ya, sudah sesuai tujuannya. Sampai kemana kamu buat ini? Sampai kemana itu? Sampai mana? Kemampuan siswa nanti yang harus dipunyai oleh siswa kelas 5 ini sampai di mana? Eh, Tujuannya? Kalau enggak, nanti susah. Sudah? Sudah Sudah belum? Ibu Prof. Hah? Tujuan pembelajarannya itu yang pertama setelah mengorientasi masalah menggunakan tampilan bahan ajar e-magazine, peserta didik itu dapat menjelaskan proses pernapasan pada manusia. Menjelaskan. Inspirasi. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Lalu yang Itu kedua, halaman berapa tuh? Halaman halaman 141 Ibu Prof. 141. Iya Ibu Prof. Mana? Oh tujuannya ya? Oh ya, Iya, menganalisis masalah ya. Itu iya. pertama. C2. Kemudian bagi kegiatan diskusi kelompok dapat menyimpulkan. Menyimpulkan C4. Siswa kelas berapa? Kelas 5 Ibu Prof. Kelas 5. Sampai di mana kemampuan harusnya dipunyai kompetensi yang dipunyai oleh siswa itu? C Eh, berapa? C aja lah sampai. C dari berapa? C4 C. sampai Kamu ketinggalan zaman banget. Itu nak hot itu. Ya. C6 dong. iya Kalau Bu. kelas 5 C6. Nah, mana C6-nya nggak ada? Tuh. Jadi kalau seandainya tujuan pembelajarannya salah, ingat hati-hati. Semua yang saudara buat salah. Hati-hati. Ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran ini harus di apa dulu? Apa? Dianalisa, dianalisa, dianalisa gitu. Karena kalau tujuan pembelajaran salah, maka indikator yang diturunkan dari tujuan pembelajaran ini salah, kan salah. Ya, kalau indikator salah, maka semua yang dibuat salah. Ya, hati-hati di tujuan pembelajaran. Diapakan lagi, dilihat lagi, dilihat lagi, dilihat lagi seperti itu. Nah, karena pentingnya. Hmm. Ya Rifa ya mungkin akan terlihat di sini ya kalau saya di mana ya halaman berapa itu ya itu kan tadi sudah yang Rifa buat itu kan ya nah akan terlihat di kisi-kisi kalau saya melihatnya lebih di kisi-kisi coba halaman 160 ya. Hmm. Udah nampak Udah. tadi kan belum hot selain belum hot juga itu belum sampai ke C6 ya nah hotnya. Nah, di 160 ini terlihat ya. Sekalian saya mau perbaiki nih tulisannya. Ini gimana tuh? Ya, level kognitif. Ya, penulisan dong, penulisan. Ya. Ini di Kalau bawah. nggak bisa nanti saya bisa bantu nih. Ya, saya bisa bantu. Misal, apa? Nomo. Ya, gimana pula ceritanya itu nggak jawab. Ya, itu tuh pertama itu. Yang kedua lagi ya. Semua seperti itu nanti ya. Niche 2. Ya. Ini yang si Riva membuat kisi-kisi. Kalau sebuah ada kisi-kisi itu, ini kisi-kisi soal ya, Iya Ibu Prof. ya, harus ada soalnya. Harus ada. Oleh sebab itu gimana boleh bisa? Boleh. Landscape juga boleh. Tidak mesti apa aja. Portal aja. Tidak, landscape boleh. Kemudian atur nih. Tulisan kok segede-gede itu kemana bisa kok membuat kisi-kisi. Paham? Paham Ibu Gak Prof. sama dong semua-semuanya. Enggak, beda-beda. Ibu ya. Tadi kan membuat di apa depan tadi begitu gini ya. Ya. Enggak, beda kita nyapanya. Nah, itu yang ini tulisan masalah tulisannya nih sehingga membuat apa kisi-kisi ini sampai berapa habis duit ini. Sampai berapa bingung saya. Ya.
Aduh, itu kalau banyak seperti ini, nanti makanya tulisan apa saudara sebanyak ini jadinya baru proposal. Ya, saya bingung saya nih. Nanti kalau hasil penelitian gimana ya? Proposal aja udah 185 ya. Ya, jadi penulisan ini ya, tata tulis nanti saudara ini ya lihat di buku. Boleh ini kalaupun sepanjang-panjang ini boleh 10, boleh. Ini time Brahmannya 14 ini kan? 12 Ibu Prof. 12 ini, Iya, sebesar-besar ini. 12 ya? iya Ibu Prof. Hmm, kemudian spasinya lagi. Iya, Tidak mungkin apa-apa, 10 juga boleh, Diva. Yang penting jelas. Ya, enggak sebesar-besar ini. Oke? Seperti itu. Nah, kemudian lengkapi dengan ada soal. Ikut dilihat kata saudara C2, soal ini mana di belakang? Tidak mau orang. Ya, tidak mau. Tidak salah Hmm. Kenapa? Karena capek banget orang ya. Hmm. Seperti pahami Diva ya, juga di belakang ini Diva nanti ya. Kak saudara apakan aja ini nanti mengenai penulisannya dan mengenai ininya. Ya. Kenapa ya? Karena dilihat ini di belakang eh, skor sikap. Ya, skor sikap. Halaman 166 mungkin sedikit ya. Skor sikap di sana ada 1, 2, 3, 4. Ya, hanya memenuhi dua kriteria, memenuhi tiga kriteria, memenuhi empat. Begitukah? Nah, sikap? Bukan. Ya, bukan itu skor sikap. Bukan memenuhi satu kriteria, dua kriteria. Ini belum belum ini. Ya, apa sudah terlihat apalagi sudah berkembang. Nah itu dia nak 1, 2, 3 ini ndak memenuhi tiga kriteria nih. Ya nanti dilihat lagi nanti ya. Saya apa? Kemudian juga nih sikap sosial. Gimana pula sikap sosial yang bentuknya begini nih. Ya, ya tidak, ya tidak. Ya, itu kalau iya berapa? 100. Kalau tidak gimana? 0. Ya, masa tidak nilainya ini? Aduh, terlalu abstrak betul ini. Kalau iya 100, kalau tidak 0, gimana makin nilai itu? Hah? Nah, ada ini kan ya tidak ada jawabnya. Ya, nah, tolong ini dia apa kan nanti. Jadi artinya apa? Yang lampiran apa saudara ini belum sepertinya ya. Seperti yang apa? Yang ada ya, ya. Di mana letak magazinnya, ya. Seperti itu. Nah, itu yang apa? Kemudian saya apa di depan lagi ya, belum belum ini. Tadi kalau melihat kepada permasalahan gimana, Rifa? Permasalahannya, oh ya ini awal ini mungkin saudara ya. Di bab satu, bab iya satu Ibu. itu pada halaman 2 ya, Iya. halaman satu oke lah, halaman satu, halaman satunya. Eh ini sepertinya susunannya susunan apa deh, skripsi deh. Bab satu tengah-tengah pendahuluan. Ya. Kalau susunan proposal kan bab satunya masih di samping. Samping Ya. ya. Nah, samping itu modelnya kan, kalau ini dia sepertinya bab satu di tengah-tengah, kemudian ya latar belakang masalah, jale-jale, latar belakang pokok ya, nah seperti itu. Jadi kita kalau proposal ini masih di kiri, ya, masih di kiri seperti itu. Oke, kemudian nah, bab dua juga begitu, saya lihat masih di tengah, ya. Ini masih rada-rada skripsi yang buat nih. Belum tahu nanti harus penelitian dulu baru buatnya. Ya. Di bab 2 juga saya lihat ya, halaman 15 ini. Nah, ini landasan teori. Ya, kajian teori itu yang landasan dong. Jadi tidak perlu lagi dibuat ini landasan teorinya. Langsung, bahan ajar. Kan kajian teori katanya. Kok pakai landasan pula? Paham? Nah, Paham. seperti itu. Sebetulnya landasan itu bukan itu. Ya. Hmm. Eh, itu yang saya lihat di bab 2. Jadi penulisannya seperti itu semuanya ya. Diperbaiki di tengah-tengah. Ini apanya sudah ya? Sudah dimasukkan MEG sudah ini ada di sini kan ya majalah elektronik sudah dibuat di sini jadi orang kalau tidak paham di magazine saya kira ini semua yang SMA sudah paham ya namanya magazine ya. Cuma itu tadi ini sudah dibuat apanya ya. Rumusan masalahnya sudah ya pada halaman berapa rumusan masalahnya supaya tidak salah nanti mana ini bab 2 itu ya. Bab 2 itu rumusan masalahnya mana tujuannya untuk
Mengembangkan bahan. Oke lah, yang valid, yang berarti efektif. Berarti tiga hal itu ya yang kamu dilakukan. Iya, Ibu Prof. Itu tujuannya. Jadi rumusannya bagaimana? Bukan bagaimana pengembangan, bagaimana mengembangkan. Ya, saudara kan melakukan pengembangan kan? Jadi Iya, Bu. kalau bagaimana pengembangan itu tidak melakukan, jadi mengembangkan. Ya, bahan ajar. Nah, itu bahan ajarnya kenapa bisa besar B-nya, A-nya juga bisa besar. Hah? Kenapa bisa besar semuanya? Enggak lah. Ya, karena ini kan berupa rumusan. Bagaimana aja yang besar? Pengembangan oke lah, karena ini judul gitu ya. Tapi yang lain tidak bisa besar semuanya. Oke. Baik, Ibu. Nah, itu kalau rumusan udah oke, tujuan lagi oke, udah. Nanti itu yang akan diapakan ya. Nah, tetapi ketika saya lihat pada halaman kerangka penelitian, nah itu ya ini ada validasi juga, ada validasi, uji efektivitas. Enggak begini betul ya, enggak begitu rumit lah ya. Kalau begitu rumit ini penelitian kerangka berpikirnya jadi bingung nanti kita. Ya. Jadi kerangka berpikir itu bagaimana cara kita berpikir aja, masalah apa? Ya, itu aja yang penting. Masalah apa, kemudian solusi apa, kemudian hasilnya apa. Dah, gitu aja. Ya kamu juga S1, waduh, rumit ini bingung juga nanti. Ya, hah? Jadi itu aja. Apa masalahnya? Ada dilihat masalahnya. Ada di sini ada masalah. Oke, banyak digunakan. Masih berbentuk paket dan bahan ajar cetak belum mengintegrasikan bahan ajar dengan teknologi. Oh, betul. Ini jadi pertanyaan lagi. Betul. Masalahnya. Jadi itu masih berbentuk paket, iya kan? Bahan ajar cetak, iya kan? Tapi tidak menggunakan teknologi. Eh, kamu udah tahu ya. Sekarang di SD itu disediakan apa tuh? Buku yang satu-satu SD menyediakan apa? Elektroniknya? Kamu nggak tahu. Satu-satu SD sekarang nih. Disediakan apa? Papan apa namanya? Smart TV, Bu. Ah, tahu ada. Dikatakan begini. Wih, jangan dong. Nah, itu kan udah teknologi itu, nak. Iya, Ya, iya. sejak akhir 2022 itu. Ya. Nah, jadi, tapi masih ada celah di sana, saya katakan. Tapi buat yang benar, jangan dikatakan begini. Masih ada celah, celahnya banyak. Ya. Nah, kalau mungkin tidak berbentuk majalah, nggak bisa itu. Ya kan, karena kamu mengembang majalah, cuma tidak ada hasilnya di sini majalahnya. Tuh mungkin. Ya, belum ada, kita belum nampak begitu. Ya, jadi itu yang harus dia pakai. Jadi jangan kita ini salah-salahnya nanti ya, apa itu, kata-katakan yang mereka sudah ada, tahu-tahu membuat ini seperti ini. Nah, enak juga kita nanti. Ya. Kemudian proses pembelajaran yang menggunakan bahan ajar untuk alat untuk membantu menyampaikan nanti pelajaran. Nah, ini udah lama juga, ya. Sehingga peserta didik tidak fokus dan sulit memahami materi pembelajaran. Coba kamu bukakan aja itu yang majalah itu apa gitu. Ini kan udah ada proses pembelajaran menggunakan bahan ajar sebagai alat untuk membantu menyampaikan materi. Terus kemudian jarang menggunakan bahan ajar sebagai alat. Apakah begitu? Ini jarang menggunakan bahan ajar sebagai alat untuk membantu. Tetapi yang berbentuk majalah itu yang tidak ada atau belumlah begitu ya. Tetapi kalau yang kamu kemukakan ini tidak umum ya. Ini Ibu pesankan. Tolong itu nanti apa ya, Diva ya. Dan itu juga kamu tidak perlu yang eh, se tidak ada. Kalau kerangka itu kita ada validasi, kita uji tidak, nah, itu sama dengan alur gitu tuh. Jadi singkat aja ini sebetulnya kerangka berpikir kita itu apa masalahnya, kemudian bagaimana atau solusi dari masalah tadi apa ya? Itu aja. Apa solusi dari masalah tersebut? Yang tepatnya begitu ya. Kemudian apa hasil yang diharapkan? Nah, itu kerangkanya. Ya. Kembangkanlah nanti. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kalau kerangkanya sulit-sulit nanti juga bingung. Satu nanti. Ya. Baik, Ibu. Dan disesuaikan aja ini kata-kata saudara ya. Seperti itu. Kemudian apa lagi nih? Ini yang lain-lain mungkin tidak begitu ini. Cuma saudara banyaknya yang saya katakan tadi ya belum memperlihatkan, ya belum memperlihatkan. Dan ini lagi apa namanya?
penulisan lagi. Penulisan tebal-tebal kayak gini. Ya, habis ini apa nih? Ya, kalau mungkin saudara nggak masalah ya, tetapi teman-teman yang lain yang masalahnya. Contohnya saya tunjukkan satu ya. Pada halaman 77. Contohnya satu nih, dia ditunjukkan ya, instrumen ahli materi. Instrumen ahli materi apa nih? Instrumen validasi materi. Kok ahli materi dibuat di sini? Validasi materi lah. Betul. Iya, Ibu Prof. Kisi-kisi instrumen validasi. Maka nampak di sini kan? Tapi bukan kisi-kisi instrumen validasi kan bukan ahli materi, tapi validasi materi. Hilangkan ahlinya. Yang mengapakannya betul baru ahlinya nanti. Ya, jadi bukan dibuat pula ahlinya di sini ya. Oke, kemudian butir kata. Nah, kemudian ini lagi. Saya lebih lihat kepada sumber. Nah, sumber modifikasi Oktaviandi 2025. Saya mau nanya nih. Nah, siapa nih Oktaviandi? Hmm? Eh, kakak tingkat, Ibu. Oh, kakak tingkat kamu, mahasiswa. Iya, Bu. Kamu jadikan sebagai apa nih sebagai basis dalam membuat kisi-kisi instrumen. Kakak tingkat kamu satu itu tuh S1. Iya, Ibu Prof. Hebat dia. Hah? Hebat dia. Waktu ujian kamu tahu itu kehebatannya. Nanda, kalau mahasiswa tidak wajar saudara mengambil ini sebagai sumber. Maaf saya katakan. Ya. Tapi mungkin bisa jadi wajar kalau mahasiswa S3. Beda. S2 juga tidak. Paham? Ini Paham? ahli nih, nak. Kalau pembimbing kamu letakkan sini masih bisa. Ya, kenapa? Beliau ahli. Kamu gimana nih? Aduh. Ya, lebih percaya kepada mahasiswa daripada pembimbing. Tuh. Hmm, paham? Paham, Ibu Prof. Kasihan deh. Saya juga kasihan itu melihat apa kamu membuat seperti itu. Sedih loh pembimbing kamu. Aduh, gila ini. Tapi kalau pembimbingnya misalnya apa, misalnya ya, masih S1 atau S2, mungkin tidak apa-apa lah. Tapi ini lebih kalah pula lagi mahasiswa daripada ini. Aduh, pakarnya. Itu saya katakan tadi. Tidak boleh. Sehebat-hebatnya mahasiswa di sini, ya, kalau dia masih apa pakarnya dong. Ya, itu jelas. Ya, jelas keberadaannya. Pahamnya semua nanti ya, jangan satu-satu lah saya. Hmm, seperti itu. Oke, diperbaiki aja itu nanti ya. Sebab yang kedua juga begitu kan? Iya, Nah, Bu Prof. iya. Yang kedua masih di tabel itu. Tolong spasinya berapa itu? Nggak bisa atau apa? Tanya teman deh ya, jangan sehingga enggak banyak ini ya, enggak tebal seperti ini. Jadi tata tulis nanti ya, saudara. Oke. Tapi kalau saudara buat di magazine itu beda. Ya, itu beda. Produk gitu. Ya kan? Nah, boleh jadi gitu. Nah, kan ini bukan produk ini. Nah, seperti itu. Apa? Kemudian apa lagi ya yang perlu juga nih yang diapakan nanti sehingga betul-betul nampak nanti apa ya di file. Oh ya, sebelum Oktaviandi tadi, ya itu kan Oktaviandi 70 ini ya, 70 82 ya. Ya, bagi 70-an menjadi 82 kena spasi kamu ya. Yang ketiga tuh instrumen eh, validasi media jadi lagi kan? Iya, Ibu. Nah, coba kamu baca tabel 33 kisi-kisi instrumen. Kalau namanya instrumen pakai T yo. Oh iya, Bu. Nah, kalau pakai T boleh bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris gimana? Coba. Gimana? Miring. Itu boleh itu. Kamu samakan aja semuanya. Hmm? Nah, saya melihat juga instrumen-instrumen di dalam ini pakai T. Jadi gimana? Bingung jadinya. Hmm? Jadi kok pakai T boleh, tapi miring dibuat ya. Baik, Ibu Prof. Apalagi yang penting-penting aja. Ya, satu lagi nih. Ada halaman 90. 90. Itu tuh kalau dilihat dari tabel 37, ya, kita lihat tabelnya. Namanya tabel kategori kevalitan, ya, kevalitan bahan ajar.
Betul? Iya, Bu Prof. Hmm. Ini tabel kategori kevalitan. Tapi kategorinya yang kamu buat nih, sangat baik, baik, sedang. Oh, itu enggak kevalitan. Memang itu. Apa harusnya? Coba. Apa? Valid, tidak valid. Begitu, tahu ada, tapi buat tidak. Mana pula ceritanya. Hah? Itu kevalitan. Nanti kayak praktisannya begitu juga. Ya, hmm. Sampai-sampai sebegitunya nanti kamu, ya kasihan juga membimbing kamu seperti itu, melihat seperti itu. Aduh, ya. Jadi harus kita yang jeli, nak ya. Kemudian apa lagi di sini? Ini apa nih? Tujuan efektivitas. Oh, efektivitas kemudian tabel skala pencapaian tujuan pembelajaran. Di efektivitas. Apa tuh? Yang tabel 30 itu apa? Oh, Apa? skala ketercapaian KKTP-nya, Bu. Sudah Pencapaian? ketercapaian tujuan pembelajarannya, Bu. Ada KTP. pula tabel tiga tujuan pembelajaran, nak. Hah? Tujuan pembelajaran tadi sudah tadi apa bunyi dari tempat tadi kamu secunya C2, C3, C4 ini apa nih? Hasil belajar kan tambah 76 nomor 100. Itu kan nilainya. Kenapa tujuan pembelajaran ini perlu ada yang dibuat? Ya, aduh. Kemudian apa lagi San? Selanjutnya untuk mengetahui peningkatan. Ini ada hasil belajar. Ibu melihat ini juga kan? Ya kan? Nah, hasil belajar. Salah satunya kamu lihat di sana nanti ya. Ya. Tapi ibu kan bukan tujuan pembelajaran. Sudah dibetulkan 3, 3, 10 itu ya. Iya, Bu. Hmm. Kemudian ini. Ih, mana pergi? Kan kamu campur-campur aja. Tapi tadi hasil belajar. Sudah. Capaiannya. Kemudian dilihat lagi dari endgame. Tidak campur-campur pakai kona. Ya. Kami paham tapi kamu yang tidak paham. Kami paham. Ini endgame dilihat lagi dari endgame. Bisa kan dilihat dari endgame? Nah, ini rumusnya kan. Tapi dipandangnya nak. Ini apa lagi nih kategorinya? Oh, kategori endgame ya. Nih dalam apa lagi nih? Aduh, udah kamu benarkan aja nanti. Ya, jangan ambil yang mahasiswa. Aduh, nggak tahu ketika ujiannya mete-mete nggak bisa nih menjawab. Nah, ketika kaca-kaca ini buat lah itu. Ya, walaupun sebentar apa. Seperti itu. Jadi ini baru dua nampaknya. Ya, melihat efektivitas. Apakah untuk melihat efektivitas ya hasil belajar itu dipandang dari dua hal ini aja. Nggak bisa sayang. Minimal tiga. Itu minimal. Paham? Tambah lagi nanti ya. Satu lagi ya. Nah, seperti itu. Tapi di apa-apalah supaya jelas nanti. Supaya saudara nggak bingung. Ini yang dibuat dengan N-gen. Perhitungan dengan N-gen. Kemudian ini perhitungan dengan hasil belajar. Si belajar tahu kan? Nah, tapi ini di sini, oh ya, hasil belajar. Kemudian ada lagi. Yang banyak caranya. Tapi untuk S3 boleh minimal 3. Ya, seperti itu. Tambah lagi nanti. Kemudian, hmm, eh, ya saya tahu lah nggak usah ini. Di mana ya? Ini kamu ada berapa apa kamu buat ini? Ada berapa eh, pertemuan buat atau berapa judul pembelajaran yang dibuat ini di nanti di magazine itu? Judul pembelajaran cuma satu, Ibu. Apa? Satu. Iya, Bu. Ini kamu penelitian kamu nanti berapa pertemuan penelitiannya? Eh, Satu, satu ini. dua kali pertemuan, Ibu. 2 kali pertemuan. Mana yang pertemuan dua? Pertemuan satu sudah saya. Pertemuan dua mana? Pertemuan yang dua, apanya masih sama? Judul masih sama? Mana dia? Mana dia? Itu aja kalau sudah bingung nanti. Kenapa? Karena data tunggal nggak boleh. Ya, peneliti nggak boleh menggunakan data tunggal. Mana yang kedua? Ada? Maaf, Karena Bu. ibu Pada melihat memang satu yang mau buat baru. iya, Nggak, Bu. nggak boleh. Ya, data tunggal nggak boleh nak. Ya, kenapa? Karena kita ya
eh, apa namanya itu belum tahu. Ya, kan siswa ini keadaan siswa, humaniora, siswa itu tuh memang kita tidak bisa apa mengapakannya. Kalau tanaman tok kita berikan pupuk sekian, tapi kalau siswa kan tidak bisa seperti itu. Ya, jadi makanya kalau untuk humaniora ini data tunggal tidak boleh, ya. Tapi kalau dua tiga boleh, ya. Tapi banyaknya orang ngambil kan dua-dua aja kan, ya udahlah daripada data tunggal seperti itu, ya. Jadi artinya buat lagi satu lagi, ya, sebelum nanti saudara penelitian. Sebab sudah saya katakan data tunggal tidak boleh, ya. eh yang lain begitu ya semuanya ya, karena penulisannya aja yang banyak yang salah. Begitu aja mungkin ya. Ini satu lagi supaya saudara nggak bingung nanti. Halaman 169. 169. Sudah nampak? Sudah, Ibu. Nah, itu tuh penilaian apa tuh? Oh, sikap sosial. Oh, sikap sosial yang tadi ya. Iya, Sikap Bu. sosial kan? Iya, Nah, Bu. sikap sosial saudara ada 6 yang dinilai. Tapi bukan begitu ya penilaiannya ya. Pakai 1, 2, 3, 4 ya, pakai skala Likert ya. Nah, seperti itu. Nah, ini di apanya ini di skor penilaian 169-nya itu 1, 2, 3, 4, 6. Nah, kalau skala Likert nah itu sampai 4 aja nah atau 5 boleh. Ya. Tapi jelas nanti ya batas-batasnya. Ini enggak ada 6 ya nak ya. Iya, Bu. Nah, kemudian ini pada contoh di atas maksimal 6 kali 2, 12. Berarti duanya itu tadi yang seperti tadi ya, ya atau tidak. Begitu? Iya, Nggak Bu. boleh. Nggak boleh. Karena 1, 2, 3, 4 atau 5 tadi. Kan kita pakai likel. Ya, jangan ya atau tidak seperti tadi. Ini dua jadinya kan ya. Nah, seperti itu. Ini 5, 5 apa tuh? 5 kualifikasi sikap. Enggak, jadi 6 sudah diperbaiki ya. Kemudian ini sudah diperbaiki. Ya, jadi itu aja lah mungkin ya. Saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, Bu wabarakatuh. Prof. Baik, baik. Terima kasih kepada Ibu atas saran dan masukannya. Selanjutnya, saran dan masukan kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Syofyanti Anggreni MPD selaku kontributor 2 kepada Ibu dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Salam hormati, warahmatullahi wabarakatuh. saya hormati Ibu Prof. Apa, Yanti Fitria, SPD MPD. Yang saya hormati sebagai dosen pembimbing, kemudian yang saya hormati Ibu kontributor 1, Profesor Dr. Rizda Amini, MP. Ya, lupa. Ya, tidak lupa Bu Prof. yang sudah hadir yang sudah memberikan kontribusi tadi di dalam seminar proposal pada hari ini. Teristimewa kepada saudari atau nanda kami Rifa Pratiwi yang sudah masuk pada langkah pertama ya, sudah melaksanakan, sudah masuk pada penyelenggaraan seminar proposal pada hari ini. Kemudian kepada moderator yang telah memandu kegiatan seminar proposal Rifa dan juga kepada audien yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di dalam seminar pada hari ini. Baik, tadi sudah banyak disampaikan oleh Ibu Prof. Rizda. Ibu juga menambahkan beberapa hal lagi di sini ya, masalah latar belakang, itu tadi sudah dikatakan juga. Cuman di sini di halaman 2, coba diperhatikan ini, di paragraf ketiga. Nah, di paragraf ketiga di sini pada baris 1, 2, 3, 4, pada baris 4. Penyajian materi bentuk e-magazine itu dapat meningkatkan minat belajar peserta didik serta membantu memvisualisasikan konsep IPA yang sulit dipahami. Nah, sekarang Ibu tanya dulu, ini nanti penelitiannya ada juga melihat minat di sini, karena ini di latar belakang ini kan menggambarkan nanti bagaimana rumusan masalah dan tujuannya. Coba dulu Rifah. Tidak ada pendapat siapa, Rifah sudah menganggap ini akan bisa meningkatkan minatnya. Kan belum penelitian lagi ya. Iya, Bu. Nah, itu tolong ya, apa yang menjadi latar belakang kita untuk
mengarah kepada rumusan masalah dan tujuan penelitian itu yang kita bahas di latar belakang. Jangan menyimpang ke mana nanti karena itu akan menuju kepada tujuan kita di dalam pelaksanaan penelitian ini. Nah, juga tadi yang katakan kita tuh kalau di latar belakang itu kondisi idealnya pembelajaran itu seperti apa? Kan seperti itu. Pembelajaran ideal IPA itu seperti apa? Bahan ajar yang ideal itu seperti apa? Harusnya kan seperti itu yang dikupas di sini. Kemudian solusi karena ini idealnya seperti apa. Kemudian kondisi yang terjadi seperti apa. Ya, kemudian karena kondisi ada gap antara yang idealnya bahan ajar itu seperti apa, karena kita berbicara tentang bahan ajar tadi ya, tentang emegezin. Jadi bahan ajar ini dalam bentuk emegezin, kan seperti itu. Nah, jadi itu yang diapakan lebih diperkuat di sana ya, Tipa. Ya, Bu. Rifa ya. Dibuat di sana Rifa. Jadi nanti solusi yang Rifa tawarkan itu apa? Nah, itulah nanti dalam bentuk magazine bahan ajarnya. Kan seperti itu yang ditawarkan. Harus kita kupas, kita perkuat di sana seperti itu. Jadi tidak perlu panjang-panjang kita apanya, tapi betul-betul tergambar. Nah, itulah nanti dirumuskan masalah. Nah, karena sesuai dengan ini tadi, maka ini yang kondisi ideal seperti ini, yang terjadi di lapangan seperti ini, maka saya memberikan solusinya ini. Kan seperti itu yang diharapkan. Maka Rifa mengembangkanlah sebuah bahan ajar. Ya, kalau tadi interaktif sebenarnya Ibu membahas itu, tapi sudah diapakan Bu Prof, tadi tidak perlu lagi Ibu kupas di sana. Ya, jadi seperti yang dikatakan di interaktif itu ya betul-betul siswa itu berdialog langsung dengan bahan ajar, kan seperti itu. Nah, oke. Kemudian, nah itu ya, Rifa tadi sudah juga dibahas. Nah, itu yang perlu diperkuat lagi di latar belakang. Perkuat itu. Kemudian cara ini juga ini di penerangannya ini kalau di hasil dari sekolah apa tadi ya ada 4 sekolah. Nah, itu apa hasilnya di sini apa hasilnya? Jadi tidak panjang-panjang. Jadi langsung ini dari hasil ini rupanya jadi langsung studi pendahuluan ini ditemui ini yang di sini ditemui pula seperti ini, yang ini diperlukan seperti ini, sehingga maka sehingga Rifa menawarkan ini solusinya, kan seperti itu. Jadi tidak panjang-panjang kita membahas ini tentang apa yang kalau kita sudah berbicara yang ideal bahan ajar itu seperti apa untuk saat ini dengan anak Gen Z yang sedang belajar seperti saat ini, apa yang perlu kita berikan kepada mereka, kan itu yang idealnya. Berdasarkan tidak perlu kita membahas terlalu panjang, tetapi kita berdasarkan kondisi saat ini tentu ada pula daya dukung kita untuk bisa kita berbicara, ya kan? Nah, tadi sudah ada ini, ada pendapat juga. Kemudian di latar belakang, tapi tidak perlu banyak betul, karena apa ya, kajiannya lebih mendalam nanti di kajian teori. Ya, nah itu. Kemudian di rumusan masalah, Ibu masuk ke rumusan masalah lagi ya. Nah, rumusan masalah seperti yang dikatakan, yang ingin Rifa bahas kan ingin mengembangkan ya bagaimana kalau Ibu menurut ini bagaimana ini tergantung harusnya bagaimanakah gitu lebih kuat ya di bagaimanakah bahan ajar interaktif magazine berbantuan aplikasi ini seperti yang dikatakan Ibu Prof tadi mungkin perlu ini judulnya ini dipersingkat lagi kemudian menampilkan lebih kuat lagi magazine-nya dengan pembelajaran masih ini berbantuan aplikasi ini di pembelajaran IPA berbasis PBL berbantuan aplikasi ya. Nah, oke. Kemudian nah, ini kan yang mau diteliti rumusan masalahnya itu kan kita ingin melihat bahan ajar yang ingin dikembangkan. Rasa Ibu kata-kata itu mungkin tidak perlu ada di sini. Bagaimanakah bahan ajar interaktif? Kan kita ingin mengembang, udah jelas kita tuh jenis penelitian kita kan pengembangan ya. Nah, seperti ini tidak perlu kalau Ibu kata-kata ini di bagaimanakah bahan ajar interaktif yang ini yang valid gitu kan. Kemudian bagaimana yang praktis dan bagaimana yang efektif. Kemudian juga di tujuan. Itu sesuai dengan ini. Tadi waktu presentasi Rifa sudah menerangkan bahwa berdasarkan masalah ini kita memperoleh bahan ajar harusnya di sini kalau kita mengembangkan yang mau tipe dapat itu apa dari penelitian ini? Memperoleh itu Bu, produk Bu.
Nah, Gimana, Cak? kenapa tidak kata-kata itu dibuat di sini? Ini untuk mengembangkan bahan ajar, jadi harusnya memperoleh bahan ajar interaktif, ini yang valid. Kan seperti itu. Nah, langsung aja memperoleh. Jadi ada untuk mengembangkan lagi. Ngapain ini untuk mengembang, tujuan kita apa? Melaksanakan penelitian pengembangan ini. Tentu untuk memperoleh bahan ajar interaktif yang dikatakan tadi ya. Nah, seperti itu ya, Rifa, tolong diperbaiki nanti. Baik, Ibu. Ya nanti di Oh, Bu spesifik. Sofi, interaktifnya dipertanyakan ini, ya. Iya, tadi udah Ibu Nggak- nggak- pertanyakan, belum, makanya belum. sudah Nah, Ibu nanti saya enggak ulang lagi, saya udah korek juga tadi. Artinya kalau interaktif itu betul-betul kita Imagine berinteraksi aja langsung, supaya gitu. tidak Berinteraksi berulang-ulang. langsung artinya siswa betul-betul berinteraksi Betul. dengan bahan ajarnya, kan itu yang Sama, diharapkan. sama Nah, kan? bisa enggak si Rifa nanti membuat seperti itu, baru dia oke nih, Rifa nih mantap dia pengembangannya. Ya, Nggak bisa lah, ya masih satu. Aduh, kasihan kita. iya kalau Tapi kalau dia mau bisa itu bagus gitu. lah. Kalau Iya, iya. bagus, Bisa kalau bagus. tidak, nah itu hati-hati dengan penggunaannya. Tadi Bu Prof udah, makanya saya tidak ulang lagi. Kasihan juga kalau diulang lagi dia dengan kata yang sama. Tapi yang jelas hasil ini tujuannya harus memperoleh, ya, memperoleh hasil bahan ajarnya itu atau magazine berbantuan apa tadi ya. Nah, silakan nanti tadi sudah disarankan oleh Bu Prof. Nanti silakan diskusikan lagi sama bimbing. Untuk menghasilkan aja. Iya boleh, ini untuk Tepat. memperoleh boleh. Untuk tadi dia sudah presentasi untuk memperoleh, dia kan ingin memperoleh bahan aja. Kalau memperoleh ya harus diperoleh barangnya itu ada nanti, ya. Nah, ini sesuai dengan ini. Jadi yang di depannya, jadi kalau di dalam rumusan itu sudah ada, kita sudah menggunakan media, apa menggunakan jenis penelitiannya pengembangan, apa lagi harus itu diulang lagi. Oke ya. Kemudian yang spesifiknya nanti, nah yang spesifiknya itu apa di dalamnya? Kalau ini kan masih oke, karena ini masuk proposal ya, bahan ajar berbentuk ini menyajikan matanya seperti bab 5 bahan ini. Nah seperti yang dikatakan Bu Prof tadi, kalau kita hanya merancang bahan ajarnya itu ini pada satu mata pelajaran, ini pada pertemuannya berapa kali? Rifa? Pertemuannya satu kali, Bu. Satu kali aja untuk apa nih? Jadi bahannya bagaimana kita hidup dan bertumbuh gitu ya. Ya tapi kalau banyak kali nanti kasihan juga Bu Prof, dia kan B1 nih. Cuman ini pertemuannya nanti ini juga perlu kita Kalau satu kali belum ya, Dipa. Nggak boleh ya tuh. belum. Jadi Ya. nanti kalau Iya, nggak boleh 2 telat. cukup lah, jadi sampai 3 aja, kasihan juga dia buat bahan ajarnya 3. Boleh, 2 boleh. Ya, boleh 2. Asal nggak tunggal aja. Ya, udah mungkin Ibu masuk kepada apa lagi ya, kajian pustaka seperti yang dikatakan tadi, itu juga perlu tata tulisnya itu yang perlu diperhatikan juga ya, Rifa, seperti itu sudah diterangkan juga tadi. Kemudian jenis-jenis bahan ajar ini juga sudah diapakan. Nah, betul-betul ini nanti diapakan, ada bahan ajar audio, ada di dalamnya ya yang akan dirancang. Kemudian ada rencana audiovisualnya, yang itu yang multinya, bukan multi tadi ya, interaktifnya. Ini ada di dalam, apakah ini yang dibahas di sini juga nanti ada di dalam modul apanya, di dalam e-magazine-nya apa, Rifa? Ada, Ibu. Oh iya, oke. Nah, kemudian kalau nih susunannya ini Ibu rasa untuk judul ya, karena sesuai dengan judulnya udah terurut di dalam kajian penelitian. Cuma seperti tadi yang di bab 3 lagi ya, di bab 3 ini kerangka berpikirnya tadi yang terakhir ini, kerangka berpikir mungkin yang harusnya dibuat, jangan ini sudah alur penelitiannya di kerangka berpikir itu yang perlu buat itu adalah masalahnya apa, buat 1, 2, 3 apa masalahnya, solusi yang ditawarkan apa, dan hasil yang diharapkan apa. Tentu hasilnya adalah bahan ajar dalam bentuk apa tadi ya, e-magazine Berbantu. menggunakan aplikasi Hazin Freebook, Ibu. kan itu aja, jangan berpikirnya apa, jadi jelas kita kan, ini loh masalah saya, ini loh solusi yang saya tawarkan, dan ini hasil yang akan saya dapatkan dari penelitian pengembangan yang saya laksanakan. Nah, seperti itu ya, Rifa.
Jadi Baik, tidak usah banyak ini, bingung juga Lisa ini kemana saya harus mulai dari mana. Kalau ini kan jelas, ini masalah saya, ini solusi yang saya tawarkan, dan ini hasil yang akan saya dapatkan nanti dari penelitian yang akan saya laksanakan. Kan itu yang kerangka berpikir kita. Ya, oke. Nah, kemudian pembatasan penelitian. Nah, dibilanglah tadi pembatasannya pada tahap mana saja yang kita batasi, karena ini akan membantu kita nih nanti dalam melaksanakan penelitiannya, dalam mengembangkan produknya. Ya, jadi batas-batasan kita mana saja. Nanti kalau kan seperti hasil belajar itu apa saja? Kemarin tadi kan hasil belajarnya itu dilihat ini kalau berbicara tentang minat. Nah, berarti kan nanti ada lagi berbuat nanti aktivitasnya tidak dilihat juga di dalam ya, di bab 3 nanti ya. Dan biar terurut nanti bingung pula Ripan melompat-lompat Ibu ya. Nah, jadi ini. Jadi di pembatasan masalah harus jelas juga. Kita ini pada saat kita uji validitasnya seperti apa, ini batasannya, kemudian uji praktikalitasnya, uji efektivitasnya. Ya. Kemudian di metode penelitian. Nah, ini juga Ibu studi pendahuluan itu berarti need assessment ya, apa yang dibutuhkan oleh sekolah yang sudah diterangkan di latar belakang tadi. Maka di latar belakang itu harus kuat dasar kita melaksanakan pengembangan ini. Kemudian prosedur pengembangan yang dilaksanakan. Ada ini juga desainnya nanti, developmentnya, pengembangannya. Nah, ini juga Ibu pada alur ini ya, penelitiannya nih gambar bagian alur. Nah, di sini baru nampak di alurnya ini, jadi tidak di kerangka berpikir ya, seperti yang dikatakan Bu Prof tadi, itu diperbaiki. Ya. Kemudian di alur ini, Ibu nanti panah ini tidak valid ini, kok dia berdiri sendiri aja ya? Dari mana panahnya ini? Validitas upload ini kalau dia valid, ya ini ke bawah valid. Nah, ini sampingnya ini gimana nih? Coba lihat panahnya nih. Ada panah itu kemana dia kok tiba-tiba tidak valid? Tidak ada hubungannya ke sebelahnya. Gimana tuh, Rifa? Karena kalau valid lanjut dia ke bawah. Kalau ini kan berdiri sendiri aja, dia tiba di bawah baru revisi jadi dia valid gitu. Ada panahnya yang hilang, Rifa? iya bos, sepertinya Sepertinya, enggak sepertinya. Bilang aja langsung panahnya di iya, mana yang hilang tuh. Dari mana panahnya yang Ingot hilang? dia. Hah? Apa Bu Bro? Nah, itu kan perbaiki ya, Rifa. Jadi jelas ya kalau dia tidak valid, nah ada revisi. Nah, itu yang nanti yang akan diterangkan di dalam pelaksanaannya nanti di dalam hasilnya nanti ya kan diterangkan tuh nggak valid itu kenapa, apa yang perlu direvisi, diterangkanlah nanti apa yang direvisi, apa ini, kemudian revisi itu tindak lanjutnya seperti apa. Nah, itu ya penting yang akan dilaksanakan. Jadi harus jelas di sini karena ini adalah alur yang akan kita lalui di dalam pelaksanaan penelitian Rifa nanti. Ya, perbaiki itu ya. baik Ibu. Nah, kemudian Ibu juga ini diuji apa ya, uji model programming, kemudian uji apa lagi nih, definisi operasional, halaman itu lagi Rifa, halaman 79. Ini kan indikator operasional untuk uji efektivitas hasil belajar, kemudian aktivitas peserta didik setelah menggunakan bahan ajar. Nah, aktivitas peserta didik ini meningkatkan hasil proses pembelajaran ini dengan menggunakan apa? Apakah ada juga menggunakan instrumennya? Melihat aktivitasnya di dalam proses. Respon peserta didik terhadap bahan ajar itu apakah ada? Ini ada tanda tanya juga Ibu buat di sini, apakah menggunakan instrumen juga. Kalau hasil belajar itu jelas ya ada post test dan ada pre-test yang untuk melihat adakah peningkatannya dari pre-test yang kita laksanakan, kemudian ada post test terakhir. Nah, aktivitasnya ini gimana? Respon siswanya seperti apa? Bagaimana untuk memantaunya aktivitasnya dan bagaimana juga memantau ini respon siswa. Yang jelas aktivitas tuh. Apakah ada sejenis instrumen pula yang digunakan?
Jadi harus jelas-jelas ya Rifa, karena ini akan membuat Rifa mudah nanti melaksanakan penelitiannya. Kalau enggak nanti bingung, ini saya dapatkan nanti aktivitas ini, bagaimana saya melihatnya ya, seperti itu. Ya. Oke, Bu. Nah, kalau memang hasil belajar saja. Kalau memang mau melihat aktivitas, berarti kan ada pula instrumen untuk melihat aktivitas kan, diberikan kepada siswa atau bagaimana dia tadi dalam pelaksanaan pembelajaran. Respon dia seperti apa respon dia dengan adanya pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar yang dalam bentuk magazine ini. Ya, seperti itu kan? Nah, harus ada kalau ingin memantau aktivitas mereka. Nah, harus jelas ya Ripa, kalau memang hasil belajar aja sih belajar saja. Kalau tidak itu dipantau. Ya. Jadi harus jelas, jangan nanti membingungkan Ripa di dalam pelaksanaan penelitian. Kemudian jenis penelitiannya, jenis penelitian ini kalau dari sifat datanya itu kan ada kuantitatif, ada kualitatif. Ya. Nah, ini kan hanya data validitas. Validitas ini datanya itu ada kuanti dan ada kuali ya. Kuantinya itu berupa data-data isi instrumennya dalam bentuk angka. Nanti kan dipaparkan hasilnya dan paparannya itulah namanya kualitatif ya. Rifa? Ya, Bu. Nah, kemudian juga ini metodenya di dalam karena ada jenis penelitiannya itu ada metodenya tadi menggunakan apa? Tes dan non tes ya. Tesnya belajar, non tesnya apa? Non tesnya apa? Dari melalui itunya, Bu, sikapnya gitu. Iya, nama instrumennya itu apa? Nah, nanti dipelajari lagi ya Rifa, kan ada 2 jenis tuh tes. Ini instrumen metode pengambilan datanya. Berarti kan ada metodenya. Ada instrumennya itu yang diambil itu berarti dalam bentuk apa? Tes dan non tes. Yang tergolong non tes tuh ada wawancara. Ada apa lagi? Yang non tes. Observasi. Nah, lupa kan? Makanya nanti jelas-jelas di sini. Ya, Rifa diperjelas lagi. Ini datanya ya. Oke, supaya kita nanti mudah di saat kita ditanya kita bisa menjelaskan dengan metode apa mengambil data kita jelas. Saya melalui tes dan non tes. Non tesnya di saya menggunakan observasi. Ya, bisa seperti itu kan? Nah, ini instrumennya observasi apa di dalam proses pembelajarannya, melihat respon siswa, bagaimana guru dan segala macam ya. Nah, itu sesuai dengan apa yang Rifa ingin kembangkan, tentu dengan menggunakan instrumen tersebut. Nah, instrumen seperti Ibu Prof ini halaman apa itu betul-betul itu instrumen ahli materi. Ya, ini aneh-aneh saja nih si Rifa. Ya, ahli materi gitu, instrumen ahli materi. Nah, ini jadi instrumennya di kisi-kisinya. Jadi untuk instrumen materi tidak ada ahlinya. Jadi instrumen materinya, instrumen ahli materi pula ya. Nah, ini sudah ada Ibu lingkar-lingkar juga. Kemudian betul dikatakan Bu Pro tadi tata tulisnya tolong perhatikan, jadikan panduan penulisan skripsi yang terbaru. Sudah punya kan? Ada dibaca? Ada dibuat? Ada Belum itu, dipedomani? belum baca lagi. Sepertinya belum dipedomani. Ya, ini tabel ini tulisannya boleh dari 9 sampai 10, udah usah yang 12 ini digunakan, banyak nanti kertas habis seperti Bu Prof bilang tadi. Kemudian spasinya itu cukup 1 saja. Ya, baca itu panduan, nanti jadi masalah. Ya, tata tulis ini banyak kertas habis untuk seminar proposal. Nanti berapa lagi untuk seminar hasil kalau seperti ini. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Kemudian, nah ini juga Ibu bilang ini ya, di efektivitas tiba-tiba halaman 75 itu di halaman 92, nah itu kalau di sana aktivitas peserta didik untuk efektivitas, kemudian ada respon siswa, nah di sini hanya ada hasil belajar. Nah ini teknik analisis datanya. Ya, jadi harus diapakan kalau memang ada aktivitas dilihat dengan apa melihat aktivitas tersebut. Apakah cukup dengan pretest dan post-test saja? Kalau itu kan larinya kemana, Rifa? Apakah bisa melihat aktivitas dari sana saja? Bu rasa enggak bisa. Justru ada instrumen lain yang digunakan. Kalau itu hanya melihat hasil belajar saja. Hasil belajar pun
tetap menggunakan instrumen lain karena hasil belajar kan bukan satu, tapi itulah yang dikatakan di pembatasan yang harus RIPA perhatikan. Kalau hanya melihat hasil belajar dari aspek pengetahuan, nah menggunakan pretest post-test kan jelas aktivitas siswa menggunakan apa ya untuk melihatnya efektivitasnya. Jadi harus konsisten saat kita di halaman 75 ada tadi. Jadi analisis datanya dengan 75 namanya ya. Nah, jenis datanya ini ya Rifa, perhatikan itu. Kemudian Ibu lanjut ke belakang nih. Sudah daftar pustaka juga itu cara penulisannya. Tabel-tabel tadi sudah ada juga Ibu tulis di sini ya, itu hurufnya ukuran huruf, kemudian spasi. Nah, itu perlu diperhatikan Rifa. Supaya tidak banyak betul ini itu apanya lembar yang terpakai dengan pembuatan tabel-tabel tersebut. Ini spasi di daftar rujukan atau daftar pustakanya. Tolong diperhatikan, sudah Ibu tulis ini berapa jaraknya? Spasinya. Ya Ripa? Baik, Ibu. Nah, kemudian masuk ini lampiran. Ibu ini membahas tadi juga sudah dikupas oleh Bu Prof. Ibu hanya masuk kepada modul ajar. Modul ajar itu kan nanti beradanya bahan ajar itu kan di dalam modul ajar ini ya. Karena ada modul ajar dan bahan ajar. Ini adalah modul ajar yang berisi tentang pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar yang Rifa kembangkan. Ya seperti itu. Iya, Nah, jadi langkahnya. Kalau PBL berarti kan pembelajaran berbasis masalah. Kemudian siswa dihadapkan ya orientasi pertama pada masalah. Nah, di sini kalau berbicara tentang pembelajaran, kalau ini kan PBL itu berpusat kepada siapa pembelajarannya? pada peserta didik, Bu. Pada Nah, kalau sudah peserta didik jangan ada guru-guru lagi di sini. Nah, kan bisa bahasanya ditukar. Kalau yang pertama murid berdoa sesuai dengan amanat. Nah, kemudian murid disapa oleh guru. Nah, kan bisa seperti itu. Ya, murid disapa nih, kemudian peserta atau murid ini persiapan murid dan segala macam. Pokoknya ini kalau kita sudah berbicara tentang pembelajarannya, ini yang guru-guru tolong diperhatikan. Juga ini di sintak 2. Kalau di 1 mungkin orientasi ini pembelajaran awal mungkin masih bisa ada gurunya. Tapi kalau bisa itu digantikan murid. Ke yang halaman 144. Itu 9. Guru memberikan lembar kerja siswa. Harusnya tuh murid menerima lembar kerja dari guru. Bisa seperti itu. Artinya muridnya lah yang menjadi pusatnya. Kan seperti itu, Ripa. Nah, ini juga ini. Guru yang bimbing, mengorganisasikan tugas. Guru menjelaskan petunjuk isinya. Ini yang tidak pas. Kenapa Ibu bilang tidak pas? Karena petunjuk di dalam LKPD itu sudah ada petunjuk penggunaan LKPD. Kan ada ya? Karena RIPA tidak membuat LKPD itu ada petunjuk di dalamnya, maka di dalam sintak kedua PBL mengkoneksikan murid ini masih ada guru yang memberi petunjuk lagi. Padahal kan LKPD sudah dibagikan. Sudah ada petunjuk di dalam. Ya, Rifa? Nah, tolong itu diperbaiki karena pembelajaran kita berpusat kepada peserta didik. Jadi memang dia yang menjadi apa kita ini. Kemudian guru memberikan evaluasi. Jadi murid diberikan quiz untuk izin. Bentar lu Bu Prof, ini belum lagi ini. Ini yang akan dia bawa ke lapangan nanti. Ini orang dari sekolah nih Bu Prof. Dah oke, sekarang Ibu masuk LKPD. LKPD itu belum punya durasi waktu. Berapa lama mengerjakan? Karena LKPD tidak sama waktu mengerjakannya dengan di modul ajar. Ya Ripa, bisa jadi 25 menit, bisa jadi 20 menit saja. Oke. Ya. Kemudian di LKPD belum ada tujuan LKPD. Untuk apa siswa itu mengerjakan LKPD? Oke, belum ada. Terus berikutnya lagi yang belum ada itu petunjuk penggunaan LKPD. Itu harus ada di dalam LKPD. Oke, Ripa, tolong itu diperbaiki sehingga LKPD-nya itu betul-betul siap pakai.
Kemudian di belakang juga sama nih yang tadi yang sudah dibahas oleh Bu Pro, mungkin sampai di sana aja. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan, termasuk ini yang perlu diperhatikan penulisan pada tabel-tabel itu spasinya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga ini bisa menambah perbaikan dan menjadi bahan diskusi bagi Rifa untuk bisa memperbaiki proposalnya. Ibu kembalikan kepada moderator. Ibu Sudaryani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terima kasih Ibu. Maaf Ibu. Dokter baru doakan lah, berarti Prof, berarti sebentar lagi Ibu bisa Prof. Amin, Bu. Amin. Terima kasih kepada Ibu atas saran dan masukannya. Saran dan masukan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Yanti Fitria SPD MPD selaku dosen pembimbing. Kepada Ibu dipersilakan.